kita akan doa pembukaan, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami anak-anak-Mu akan memulai IMPA online di pagi hari Minggu yang indah ini. Berkatilah ibadah ini Tuhan Yesus dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabda-Mu ya Tuhan. Halo adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa sebelumnya ya. Oke? Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan membaca firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang menjaga kami. Biarlah kami boleh duduk manis, membaca firman-Mu, dan mendengarkan cerita dari kakak layan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan membaca Alkitab. Sebelum kita membaca Alkitab, adik-adik dipersilahkan mempersiapkan Alkitabnya masing-masing. Dan Bunda undang, mari kita berdiri. Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai dengan yang ke-33. Rasul-rasul di hadapan mahkamah agama. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab. Katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus, yang telah dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Mendengarkan perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik, kita barusan mendengarkan pembacaan Alkitab yang dibacakan oleh teman kita Mili. Bacaan Alkitabnya tadi terdapat di mana? Masih ada yang ingat? Ya, betul. Bacaan Alkitab hari ini terdapat dalam Kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 sampai 33. Semua sudah duduk yang manis ya. Kita akan mendengarkan cerita dari firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, cerita Alkitab kita hari ini menceritakan keadaan para murid Tuhan Yesus pada waktu itu yang mendapat larangan dari para pemuka-pemuka agama untuk mereka menyampaikan atau bersaksi tentang kabar sukacita daripada Tuhan. Kenapa para pemuka agama ini melarang para murid-murid untuk mewartakan kabar keselamatan Tuhan Yesus kepada banyak orang? Karena waktu Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka, ketika Yesus mengadakan pengajaran, ketika Tuhan Yesus mengadakan mujizat-mujizat dan semua yang
berhubungan dengan orang banyak yang mengikuti dia, berbondong-bondong, bahkan sampai mencari Tuhan Yesus. Kemana Tuhan pergi, pasti mereka cari. Yang akhirnya menimbulkan kecemburuan para pemuka-pemuka agama. Karena orang-orang memilih lebih mengikuti Tuhan Yesus daripada pemuka-pemuka agama. Itu yang mengakibatkan para pemuka-pemuka agama pada waktu itu melarang keras murid-murid Tuhan Yesus untuk mewartakan kabar sukacita keselamatan tentang Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, tahu tidak apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus? Apakah mereka menyerah begitu saja? Apakah mereka menuruti larangan yang diberitakan atau disampaikan kepada pemuka-pemuka agama kepada mereka? Tidak, adik-adik. Seperti firman Tuhan hari ini di ayat yang 29, mereka mengatakan mereka lebih taat kepada Tuhan Allah daripada manusia. Itu yang dikatakan murid-murid Tuhan Yesus kepada pemuka-pemuka agama yang melarang mereka untuk mewartakan kabar sukacita. Luar biasa adik-adik, dalam keadaan seperti itu, dilarang, mungkin bahkan mereka mungkin sudah diancam atau bagaimana, tapi mereka tidak takut. Mereka tetap melaksanakan tugas dan perintah yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya untuk menjadi saksi bagi banyak orang lewat berita, cerita yang Tuhan ajarkan kepada mereka. Mereka taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, itu inti cerita bacaan Alkitab yang kita baca pada hari ini. Untuk pesan firman Tuhan buat kita semua, kira-kira apa? Adik-adik, Bunda mau tanya. Menurut kalian, arti kata taat apa ya? Taat. Apa? Ya, betul. Taat boleh dibilang tunduk, dengar-dengaran, setia, melakukan apa yang diperintahkan. Itu arti daripada kata taat. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini pun mengajarkan dan mengingatkan kepada kita bahwa kita ini adalah pengikut Tuhan Yesus, kan? Karena kita adalah pengikut Tuhan Yesus, maka kita harus sama seperti murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Walaupun mereka dilarang untuk menyampaikan berita sukacita tentang Tuhan Yesus, tapi karena rasa taat dan mau dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, mereka tetap melaksanakan apa yang Tuhan firmankan kepada mereka, walaupun mereka mungkin dikecam, diancam, dan dilarang untuk mewartakan kabar sukacita itu. Itulah yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan kita hari ini mau mengajarkan dan mau mengingatkan kepada kita harus sama seperti mereka. Dalam artian, kita tidak perlu seperti murid-murid Tuhan Yesus untuk sampai bersaksi kepada orang banyak, keluar-keluar, ayo percaya sama Tuhan Yesus. Tidak seperti itu. Ya mungkin dalam tanda ketaatan kita kepada Tuhan, mari kita selalu untuk tahu apa yang Tuhan mau kepada kita harus rajin belajar, harus rajin membaca Alkitab, rajin mendengarkan cerita-cerita Alkitab seperti saat ini yang kita lakukan, yaitu ikut dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak. Karena lewat ibadah seperti ini, kita boleh mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Namun adik-adik, bukan cuma sampai didengar, bukan cuma sampai dibaca, Tuhan pun menginginkan kita untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari.
banyak contoh yang harus kita lakukan. Ya, salah satunya tanda ketaatan kita kepada Tuhan, kita taat dan patuh kepada orang tua di rumah. Misalnya, punya adik dan kakak, yang di rumah ada adik, ada kakak juga. Tidak boleh berkelahi kalau bermain, tidak boleh iri satu dengan yang lain. Kita harus saling mengasihi kalau bermain, bermain sama-sama. Selesai bermain, kita atur kembali mainan yang kita pakai supaya mama dan papa tidak marah sama kita. Tanda ketaatan kita contohnya juga kepada guru-guru di sekolah. Walaupun kita belajar daring atau belajar secara online seperti ini, tapi kita tetap harus taat. Apa yang diberikan tugas kepada adik-adik oleh ibu dan bapak guru harus dikerjakan supaya kita memperoleh hasil yang baik di saat kita taat kepada guru-guru. Contoh lagi, taat kita kepada pemerintah. Nah, dalam kondisi pandemi sekarang ini, pemerintah menganjurkan kepada kita untuk dapat memutus penyebaran mata rantai COVID-19 melakukan 3M. Adik-adik sudah tahu itu ya, yaitu jangan lupa pakai masker kemanapun kita berada, kemanapun kita pergi, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu pun contoh tanda ketaatan kita kepada pemerintah. Apalagi ya tanda contoh kita taat kepada Tuhan. Oh iya, selama 1 bulan ke depan ini, saudara-saudara kita, umat Muslim, sedang merayakan ibadah puasa mereka. Nah, sebagai tanda taat kita kepada Tuhan, kita pun harus mengasihi mereka, yaitu dengan menghormati ibadah puasa mereka, dengan contohnya mungkin tidak makan apa-apa di depan mereka. Yang pasti, semua yang kita lakukan adalah apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan Yesus. Memang berat adik-adik, berat untuk melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tapi ingat, kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kita semua adalah anak-anak Tuhan Yesus. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus dalam bacaan kita hari ini. Mereka tetap taat dan setia kepada pengajaran Tuhan Yesus. Dan jangan lupa, adik-adik, jangan pernah malu. Jangan pernah takut untuk mewartakan kabar sukacita, mewartakan tanda Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Contoh lagi, kalau adik-adik pergi ke mall atau makan di luar rumah, makan di rumah makan, adik-adik malu tidak untuk berdoa? Ayo, Bunda mau ingatkan, jangan pernah malu ya. Sebelum kita makan, baik di rumah makan atau di mana saja, kita harus berdoa dulu. Jangan langsung selfie, foto lagi makanan-makanan apa yang kita mau makan. Jadi jangan pernah malu untuk menyatakan Tuhan dalam diri kita. Itulah contoh-contoh, itulah yang diinginkan Tuhan Yesus. Jadi adik-adik tidak perlu melakukan seperti murid-murid Tuhan Yesus, mewartakan kiri dan kanan. Ayo percaya, bagaimana sama seperti mereka mewartakan, tidak. Tapi lewat sikap dan tingkah laku adik-adik sehari-hari, baik di rumah, di tempat bermain, di sekolah atau di mana saja, ketika adik-adik memancarkan kehidupan adik-adik yang taat dan patuh kepada Tuhan lewat kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada adik-adik, pasti orang-orang akan melihat, oh iya tahu adik, tahu betul-betul dia anak-anaknya Tuhan Yesus. Dia anak yang baik, anak-anak yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara seperti itu, kita sudah menyatakan taat dan kasih kita kepada Tuhan. Kenapa kita harus taat? Kenapa kita harus dengar-dengaran? Karena Tuhan Yesus
sudah lebih dulu mengasihi kita. Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengampuni kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Adik-adik ingat itu kan? Dan kita sama-sama menang, kita sama-sama bersuka cita lewat kebangkitan Tuhan Yesus. Dan lewat semuanya itu, kita sudah diselamatkan. Demikian firman Tuhan kita hari ini, pasti memberkati adik-adik. Selamat melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Shalom adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam aktivitas. Nah, aktivitas kita kali ini tidak sulit ya. Kita akan menyusun sebuah pesan. Nah, adik-adik hanya perlu menyiapkan alat tulis. Adik-adik terserah mau pakai pulpen, pensil atau spidol. Dan adik-adik juga harus siapkan kertas, terserah mau pakai kertas buku atau kertas HVS yang ada saja di rumah adik-adik punya. Oke, ayo kita mulai. Nah, adik-adik, ini kakak punya gambar. Kita akan mencari pesan itu di dalam gambar ini. Nah, di gambarnya kakak ini adik-adik ada seorang anak bernama Lucky. Nah, Lucky teman kita ini dia mau ke gereja. Nah, selama dalam perjalanan Lucky menemukan angka-angka yang ditulis di kertas. Nah, Lucky mengambilnya dan Lucky mau menyusun angka-angka ini. Nah, setelah Lucky nanti akan menyusunnya, Lucky akan mendapatkan sebuah pesan. Nah, sekarang tugasnya adik-adik, kita membantu teman kita Lucky ini menyusun angka-angka ini sehingga kita juga bisa mengetahui apa isi pesan itu adik-adik. Sekarang ayo adik-adik ambil alat tulisnya dan kertas tadi yang sudah adik-adik siapkan, adik-adik tulis. Seperti ini caranya tulis ya adik-adik. Nah, di pesannya ini tadi, di gambarnya ini tadi ada angka 2, 3. Nah, adik-adik tulis seperti ini. 2, 3. Mulai dari bawah ya adik-adik ditulis. Nah, selanjutnya kalau adik-adik sudah menulis angka-angka yang ada di gambar ini di kertas tadi, kakak akan kasih lihat kata kuncinya. Kata kuncinya ini adik-adik. Adik-adik tulis juga di kertas yang lain ya, biar adik-adik sebentar gampang memecahkan pesannya. Ya, ini contohnya seperti ini. 1 sama dengan A, 2 sama dengan huruf T besar, 3 sama dengan A kecil. Nah, adik-adik ambil tadi angka-angka yang adik-adik sudah tulis dari gambar yang ini. Kemudian adik-adik tulis seperti ini. Adik-adik sudah tulis tadi. Nah, tulis kita cari di sini ada huruf angka 2. Angka 2 itu kita lihat di kata kuncinya, angka 2 itu huruf T besar. Oke, sekarang adik-adik tulis lagi di bawah angka 2. Nah, kalau adik-adik menulisnya terus melihat di kata kuncinya, adik-adik akan memecahkan dan mendapat sebuah pesan. Nah, tugasnya adik-adik kalau sudah mendapat sebuah pesan, adik-adik bikin seperti ini, bikin kertas, ambil kertas yang lain, terserah adik-adik mau berkreasi. Adik-adik tulis di kertas itu nama adik-adik yang pertama di atas, kemudian apa isi pesan yang sudah adik-adik pecahkan tadi sudah dapatkan tadi, ditulis di kertas seperti ini. Seperti contohnya kakak punya kakak Ine, terus nanti di bawahnya kakak tulis isi pesan yang sudah kakak dapat dari menyusun angka-angka ini. Nah, tugasnya adik-adik setelah itu difoto hasilnya dan dikirim ke kakak-kakak lainnya di sektor masing-masing ya. Oke adik-adik, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.
adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Adik-adik tidak boleh nakal ya. Ayo duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga untuk berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan sudah memberkati kami, menyertai kami sepanjang minggu yang sudah berlalu, sehingga kami Tuhan bisa melakukan tugas tanggung jawab kami dengan baik. Dan pada hari ini Tuhan kami bersyukur karena kami bisa berjumpa kembali dalam ibadah pelayanan anak PLKPA Jemaat Batak Kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersuka cita karena kami masih bisa memuji Tuhan dan kami masih bisa mendengarkan cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami bisa dengar bersama. Berkatilah kami Tuhan agar firman yang sudah kami dengar itu tidak akan berlalu begitu saja, tetapi akan diam di hati kami dan terlebih dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat kakak-kakak layan yang sudah terlibat dalam pelayanan kami pada hari ini. Biar Tuhan tetap memberkati kami selaku kakak-kakak layan dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, di dalam pekerjaan kami masing-masing, di dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, agar kami kakak-kakak layan mampu menjalankan tugas tanggung jawab kami dengan penuh bertanggung jawab yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami mau berdoa buat adik-adik layan kami yang sudah terlibat mengambil bagian dalam ibadah kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah mereka, berkati adik-adik layan kami di masa pertumbuhan mereka, agar mereka tetap bertumbuh lebih dalam lagi mengenal Tuhan, dan mereka tetap memakai kehidupan mereka untuk lebih melayani Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa buat gereja kami. Berkatilah gereja kami, terlebih khusus gereja Batra Kasih. Berkatilah mulai dari para pendeta, majelis, bahkan kami selaku jemaat yang ada di dalamnya. Kiranya Tuhan tetap memberkati kami, agar melalui kami banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa buat adik-adik layan yang dengan setia setiap minggunya mengikuti ibadah IHMPA Jemaat Batra Kasih. Berkatilah adik-adik layan kami, berkati mereka dengan kepandaian, berkati mereka dengan kesehatan selalu, berkati juga orang tua yang senantiasa mendampingi adik-adik klien kami dengan setia mengikuti ibadah. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan adik-adik klien kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan akan memberkati cita-cita, memberkati sekolah mereka, pendidikan mereka, memberkati orang tua mereka, agar adik klien kami kelak bisa menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat orang tua kami, berkati orang tua kami dalam pekerjaan mereka dan berikan mereka kesehatan selalu. Inilah doa kami. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, pemerintah, dan seluruh pejabat-pejabat mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kami juga berdoa untuk COVID-19 yang sekarang ini masih berlangsung Tuhan. Tuhan mau hindarkan kami, berikan kami kesehatan selalu Tuhan. Tuhan mau hindarkan kami dari virus COVID-19 ini Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk gempa yang terjadi di Malang dan banjir yang terjadi di NTT Tuhan. Tuhan mau memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka yang mengalami bencana ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Tuhan Yesus, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan kami bisa berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami, berkati presiden dan wakil presiden serta pemerintahan mulai dari pusat hingga ke pelosok desa. Berkati mereka Tuhan agar mereka mampu memimpin bangsa dan negara kami dengan penuh bertanggung jawab dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini hanya ke dalam tangan-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal melalui Putramu Yesus Kristus dan dengan perantaran Roh Kudus. Kembali kami menaikkan syukur terima kasih kepadamu, karena cinta kasih Tuhan senantiasa Tuhan nyatakan dan berikan bagi kami semua, sehingga kami boleh Engkau layakkan untuk bersama-sama mengikuti ibadah hari Minggu Pelayanan Anak pada pagi hari ini. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Taruh terus dalam hati dan pikiran kami roh ketaatan dan takut kepada Tuhan, sehingga kami senantiasa selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Ajarkan dan ingatkan kami selalu Tuhan, agar supaya semua yang kami lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan boleh anugerahkan. Kiranya minggu depan kami pun boleh Tuhan berikan waktu dan kesempatan sama seperti saat ini untuk bersama-sama beribadah dengan teman-teman, kakak-kakak layan, dengan siapa saja untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa permohonan kami, dan kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah dan pengasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus akan memberkati kita semua sekarang ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin.
ibadah pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk semua anak-anak layan yang sudah ikut dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai kita bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa belajar ya adik-adik. Dan jangan lupa mencuci tangan. Serta memakai masker jika keluar rumah. Makan makanan yang bergizi ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.